Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ATF. Halo, berjumpa lagi bersama saya Rosida Ibrahim di podcast ATF. Kali ini saya ditemani oleh seseorang yang akan menginspirasi kita semua karena beliau ini sangat berpengaruh perjuangannya untuk PKL yang ada di Kota Batu. Baik, perkenalkan yang di sebelah saya ini adalah Mbak Pipit. Boleh perkenalkan dulu Mbak. Perkenalkan dulu Mbak Pipit. Saya Puspita Erdisari, Ketua PKL Alun-Alun Batu. Oh ya, nggih, siap. Jadi di sini pada podcast kali ini kita akan membahas terkait hiruk pikuk alun-alun Kota Batu, terutama PKL-nya. Jadi Mbak Pipit, awal mula PKL di Kota Batu ini kan terpencar-pencar, tersebar di mana-mana. Jadi kan tidak terpusat. Nah, namun saat ini sudah terpusat di depan alun-alun Kota Batu. Nah, boleh diceritakan nggak Mbak, bagaimana awal mulanya hingga akhirnya PKL di Kota Batu ini, tepatnya di alun-alun Kota Batu ini memiliki tempat yang strategis seperti itu? Benar, kita itu dari 2014 kalau saya mulai beraktivitas di alun-alun. Tapi ada juga Mbak yang lebih lama dari saya, setahun-tahun sebelumnya. Kita saat itu menempati ring alun-alun, bisa dikatakan kita saat itu adalah PKL liar. Jadi kita masih berjualan dengan was-was yang sing deg-degan gitu, nanti tahu-tahu 2:30 pagi kita dirazia. Jadi akhirnya kita menjuluki kita itu PKL liar, uber-uberan. Jadi takut, masih jualan pun nggak tenang. Sampai pada titik kita benar-benar saat itu quote-unquote bentrok dengan Satpol. Kami melakukan aksi damai. Saat itu langsung ke pendopo, diterima langsung oleh Bapak Wali Kota saat itu, Bapak Edi Rumpoko. Kita diterima dengan baik, kita diakomodir dengan baik. Sejak ketemu beliau lah nasib kita jadi lebih baik. Akhirnya beliau mengizinkan kami menempati lingkar alun-alun sementara, sambil beliau memikirkan bakal diletakkan di mana ini ya PKL sebanyak itu. Oh iya, saya mau tanya, bagaimana sih keadaannya PKL sebelum ada relokasi ini? Enggak tertata, kita benar-benar enggak diakomodir dengan baik. Karena apa? Kita masing-masing perorangan yang belum tergabung dalam paguyuban masing-masing dalam egois masing-masing. Jadi kayak aku butuhku ya begini, jadi enggak tertata dengan baik. Masih berpencar-pencar. Jadi dari 2015 akhirnya kita sepakat bikin paguyuban yuk. Itu pun per sektor. Jadi ketika itu saya mengakomodir orang-orang yang ada di lingkar alun-alun jadi paguyuban yang namanya PNS. Pelaku niaga sipil. Setiap orang kan selalu bercita-cita jadi PNS. Iya. Kalaupun enggak kelampauan cita-citanya, kita tetap PNS. Kita tetap PNS, semuanya kita PNS. Pelaku niaga sipil. Jadi dari basic itu PNS kita membentuk satu paguyuban dari yang awal itu dari 86 orang yang berhasil ditampilkan sampai sekarang itu kita mengakomodir orang-orang yang memang sudah lama berjualan tapi tidak punya paguyuban. Akhirnya sekarang 150 orang. 150 yang ada orang di paguyuban pelaku niaga sipil atau PNS. Pelaku niaga sipil. Sebetulnya apa sih Mbak latar belakang kenapa Mbak Pipit ini menyuarakan suaranya untuk membentuk PNS ini dan memunculkan ide, oh iya saya harus ada aksi damai gitu. Apa Mbak? Berawal dari kepentingan saya sebenarnya ya. Saya juga butuh cari nafkah di situ. Saya single parent dengan 2 anak, yang satu sudah kuliah, yang satu waktu itu masih SMP. Jadi ini bentuk keresahan saya waktu itu kalau karena gini Mbak,
di alun-alun itu diisi dengan orang yang beraneka macam. SDM-nya dari menengah ke bawah. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa kalau diakomodir orang yang salah, tapi bukan berarti saya bilang saya benar, enggak, cuman kalau tidak diakomodir dengan baik kasihan. Kita punya semangat yang sama, kita punya visi yang sama untuk merubah kehidupan kita jadi lebih baik. Kemudian maksud baik kita itu diterima baik oleh Bapak Wali Kota saat itu. Jadi berawal dari situ aksi damai yang kita lakukan itu untuk ini loh Pak, kita belum tersentuh sama sekali. Ini loh Pak, kami belum diwadahi yang layak. Berkat beliau memang waktu itu nasib kita jadi lebih baik sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai sekarang. Berarti memang pada saat kepemimpinan Bapak Edi Rumpoko itu pihak PKL di Kota Batu diberikan tempat fasilitas yang memadai. Benar. Dan di istilahnya mungkin di Indonesia satu-satunya PKL menempati posisi memiliki paling strategis dan itu gratis. Iya, dan itu gratis di depan alun-alun Kota Batu. Juga gini Mbak Pipit, dalam relokasi tempat para PKL itu yang sebelumnya kan di Sudiro, kemudian dikumpulkan seluruhnya di Jalan Kartini. Otomatis kan ada pro dan kontra. Otomatis ada yang setuju dan ada yang nggak setuju dalam program pemerintah. Nah, pasti juga ada kekhawatiran bagaimana bila pendapatannya ini tidak semaksimal dulu. Pasti kan ada di benak para PKL. Ini saya direlokasi, jaminannya nih apa? Itu apakah ada pro dan kontranya? Pasti Mbak, saat itu juga terjadi pro dan kontra. Tapi menurut saya dari kita yang pernah, seperti yang Mbak bilang, saya pernah direlokasi di Sudiro dan ini adalah relokasi yang terberhasil yang menurut saya akhirnya merubah ekonomi kita jadi lebih baik. Kenapa? Karena kita juga nggak pindah jauh-jauh dari situ. Kita masih menempati posisi paling strategis. Jujukan lah istilahnya. Iya, gitu. Jadi kekhawatiran itu muncul mungkin kalau buat mereka yang menempati tempat-tempat paling belakang. Cuman ketika saat ini sinergitas pemerintah daerah, pemerintah kota dalam hal ini Disperindak dengan kami bagus, kita terakomodir dengan bagus, tempatnya dikelola dengan bagus, ya udah tidak ada kekhawatiran kami, ternyata hanya sebatas kekhawatiran. Kekhawatiran dan dijawab dengan hasil yang sangat memuaskan. Baik. Mbak Pipit, dalam pemindahan ini pasti juga akan berdampak juga kan? Ada dampaknya juga. Boleh dijelaskan enggak Mbak? Dampak signifikan dari adanya perubahan relokasi PKL ini apa Mbak? Kalau terkait pendapatannya juga bisa, ekonominya juga bisa. Kayaknya minim sih Mbak dampaknya. Kalau mungkin waktu itu dampaknya sedikit tentang istilahnya penataan aja. Penataan itu semua orang pasti kepingin di depan, tapi ternyata semua itu gandeng dengan rezeki. Yang di depan pun belum tentu kan gitu. Kalau dampak yang negatif kayaknya enggak ada. Cuman malah justru tempat ini jadi tempat destinasi baru. Kita lebih ramai dari sebelumnya. Itu sih dampaknya positif sih Mbak. Iya. Kalau dampak ekonominya Mbak, boleh dijelaskan enggak? Biar maksud saya tuh, oh iya, kita tuh juga bisa loh menciptakan UMKM baru. Jadi membuat motivasi bagi warga Kota Batu yang melihat podcast kita ini dan mendengarkan podcast kita ini, oh ternyata PKL di Kota Batu itu pendapatannya bisa mencapai sekian loh gitu. Kalau secara mungkin gini, tiap orang pasti tiap pelaku usaha juga berbeda. Ada yang semua itu saya kembali lagi kalau menekankan ke anggota itu KB ku gandeng rezeki. Semua itu yang dulunya di tempat sebelum relokasi biasa-biasa aja sekarang jadi rame. Yang dulunya rame sekarang biasa-biasa aja. Tapi sejauh ini yang saya lihat semuanya berjalan dengan baik. Ekonomi perorangan juga makin meningkat. Gitu. Istilahnya ya udah makin meningkat sih menurut saya. Kehidupan, terus orang-orang juga, saya kan bisa melihat dengan ini, oh
makin lebih baik lah makin lebih baik. Ya, dari segi ekonomi, segi ini semuanya sudah makin baik. Yang dulunya sepedanya 1 sekarang sudah ada 2. Ya, alhamdulillah. Sudah ada mobil, ada yang sudah beli rumah. Itu kan sudah bagus. Udah bagus banget ya. Gini Mbak Pipit, dalam meningkatkan kualitas di para PKL di Kota Batu itu kan tidak hanya tempatnya aja yang strategis. Pemerintah kan sudah memfasilitasi, diberikan fasilitas yang strategis di depan alun-alun Kota Batu. Jadi wisatawan itu setelah jalan-jalan di alun-alun langsung cari makannya itu di tempat PKL itu. Nah, namun kan tidak hanya tempat yang strategis Mbak untuk meningkatkan kualitasnya PKL ini. Namun kan juga dari segi pelayanan dan juga kesehatan. Nah, bagaimana sih Mbak kualitas dan kualitas pelayanan maupun kebersihannya di PKL ini, dan juga adakah peran pemerintah terkait hal tersebut? Oke Mbak, peran pemerintah banyak sekali. Sekarang itu istilahnya kita enak-enaknya ini Mbak, setelah tempat yang kita tempat itu lagi enak-enaknya. Peran Diskeperindak juga sangat luar biasa. Peran Dinas Kesehatan yang selalu kontrol kebersihan dan ini uji kelayakan itu. Kita juga ada kayak random, ada sampel ini mengandung bakteri enggak, ternyata juga lolos. Terus cek harga. Ini saya patut berterima kasih karena pemerintah melalui dinas-dinas terkait juga menjalankan fungsinya dengan baik gitu. Jadi saling bersinergi untuk para UMKM ini ya, untuk tetap berinovasi, kemudian tetap menjaga kualitasnya, karena ini kan ikon wisata Kota Batu, alun-alun sebagai ikon wisata Kota Batu. Program kita juga selalu ini sih kayak Dinas Keperindak juga selalu mewadahi kami. Kita diberikan pelatihan, di-brandingkan dengan produk yang memang support kita gitu. Jadi enggak ini sih, kalau dibilang update selalu update sih kalau kita. Iya, selalu update enggak kudet gitu loh. Baik. Mbak Pipit, di Kota Batu ini kan, dan mungkin ini sudah menjadi omongan banyak masyarakat Kota Batu ya Mbak. Kalau akan ada destinasi wisata baru di Kota Batu, yakni cable car. Nah, harapannya dengan adanya cable car ini kan, tagline-nya cable car itu membawa Kota Batu berkelas dunia. Jadi membawa Kota Batu ini ke internasional. Dengan adanya wisata baru ini akan mengubah mindset, pola berpikir maupun juga perilaku budaya juga untuk menuju ke kelas dunia. Nah, harapannya juga dengan adanya cable car ini melibatkan seluruh elemen masyarakat. Di situ juga masuk di dalamnya adalah UMKM termasuk PKL yang ada di Kota Batu ini. Nah, ini kan Mbak Pipit di sini sebagai ketua PKL Kota Batu. Dengan adanya cable car ini bagaimana Mbak tanggapannya? Harapan saya kalau memang itu diwujudkan, kami juga kepingin itu mewadahi kami PKL yang istilahnya naik kelas. Bahwa kami pun juga siap menyambut itu. Dengan cara kami sudah mulai modernisasi di usaha kami, mulai pakai QR, mulai packaging yang sudah diperbaiki. Terus kita juga sudah difasilitasi untuk mengurus sertifikasi halal. Jadi itu kayak bentuk upaya kami untuk mempersiapkan itu. Kalau memang ini beneran digandeng, ini semacam kita sudah siap gitu. Iya Mbak, memang harapannya dengan adanya cable car ini kita tuh bisa menggandeng, kita bisa mewadahi para UMKM yang ada di Kota Batu ini untuk lebih bisa berkreatif, inovasi juga. Jadi bisa bersaing ke kancah internasional dengan menerapkan sistem modernisasi dan hygiene industri. Jadi memberikan nilai lebih bagi para UMKM yang ada di Kota Batu, seperti itu. Mungkin ini yang terakhir mungkin ya Mbak ya. Apa sih Mbak harapannya para PKL ini ke depannya, terutama untuk pemerintah Kota Batu juga, dan juga mungkin ada nggak sih saran ataupun kesannya untuk pariwisata di Kota Batu ini? Harapan saya
sinergi kita itu udah bagus. Iya. Wali kota yang sekarang juga sangat-sangat support kita, nggak nutup pintu untuk kita. Jadi kita berkeluh kesah apapun itu juga sudah direspon dengan baik. Tidak berhenti di situ. Jadi kita tetap selalu mohon didampingi. Harapan saya tuh nggak berhenti aja di sini. Kita juga kepingin kalau sekarang tuh tagline-nya Dinas Koperindak bukan lagi pedagang kaki lima tapi pelaku kreatif lapangan. Jadi kita benar-benar kepingin naik kelas. Istilahnya kalau dulu mindsetnya PKL itu di jalan terus ekonomi kecil bawah, kita juga bisa jadi sumbangsi ekonomi. Kita juga kepingin dilibatkan di kalender-kalender event di Kota Batu. Terus kalau harapan saya memang kita pingin ditata sih Mbak, ditata lebih baik lagi. Terlepas beberapa anggota kami juga masih kekurangan tempat yang akhirnya saling gantian nanti jadwal untuk berjualannya. Kalau memang ada satu wadah yang bisa proper untuk mengurus kami, kemudian menempatkan kami dan menata ulang kami siap gitu. Kalau ada gitu. Iya. Itu mungkin masukan bagi kita semua juga, bagi pemerintah Kota Batu, begitu juga dari instansi-instansi tertentu untuk bisa lebih memperhatikan juga. Mungkin kalau orang yang ahli di bidangnya, kalau lokasi ini kalau ditata gini kayak lebih menarik. Lebih menarik. Sekarang gitu. kan kayak konvensional dowo ngono. Kalau mungkin ada satu konsep yang ditata sedemikian rupa menarik, terus yang pasti cukup untuk kami. Ya kenapa tidak gitu. Oh ya. Namun bila melihat kondisi saat ini, dirasa memang PKL Kota Batu sudah siap menyambut adanya cable car dan bisa dibawa ke kancah internasional. Sudah siap. Sebagian, hampir 100% kita sudah memiliki izin usaha NIB, kemudian sertifikasi halal, dan untuk kesehatan yang tidak perlu dicemaskan oleh wisatawan, 100% PKL alun-alun sudah booster. Jadi itu adalah upaya kami untuk merubah pola pikir orang-orang bahwa tempat alun-alun menjadi tempat berkerumunnya orang yang rawan kesehatan dan lain-lain. Kami pastikan tidak, karena kami sudah membekali diri dengan itu gitu. Baik sahabat ATF, dari hasil podcast kali ini itu memang PKL Kota Batu ini sudah dirasa sangat siap untuk menyambut tagline Kota Batu berkelas dunia. Jadi terima kasih Mbak Pipit atas kehadirannya di kantor Amung Tani Foundation. Kami seluruh tim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.